Halo, selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Bang One di channel kesayangan teman-teman tentunya ya. Jangan lupa sebelum kita mulai video kali ini, subscribe, like, dan share dulu ya teman-teman untuk mendukung channel Bang One ini tentunya ya. Gitu kan? Itu aja. Atau kalau misalnya mau lebih lebih dilihat lagi ya Om sedikit ini aja, sedikit ngegaris misalnya Om cari daerah tertinggi terendahnya itu secara manual gitu ya. Kok nggak ada sih? Oh ini. Nah, misalnya Om mau open sell gitu kan, berarti kan harus nyari daerah resistnya biar kira-kiranya kalau kita nge-sell masih aman gitu ya. Nah, masuk kan? Ih, kok ketinggalan saya? Nah, itu masuk kan? Misalnya kita mau open sell, nah kita tandai nih kira-kira kalau misalnya kita ke bawah arus kita masih bisa selamat nggak gitu kan? Kalau bisa selamat gitu kan di sini gitu loh. Nah, kita tarik. Nah, ini kompen. Nah, kalau misalnya mau main jemuran, kalau dia udah masuk di daerah kita ya mau open lagi sih nggak masalah gitu kan, karena kita udah nandai nih. Kita beranggapan daerah sini itu adalah daerah tertinggi dia untuk sementara waktu ya, nggak untuk selamanya, enggak gitu kan. Seperti itu. Jadi itu aja Mas. Jadi namanya binary itu kan nggak kayak forex ya, kita mikir itu sampai dengan 1 jam ke depan atau bahkan berminggu-minggu. Kalau ini kan kita nyari istilahnya itu sampai mungkin hanya 15 menit ke depan gitu loh, atau paling lama setengah jam ke depan lah gitu kan. Jadi ya nggak usah terlalu mikir jauh, teman-teman cari aja market-market yang masih fresh aja, masih fresh, misalnya baru menyilang terus dia memang udah menembus support gitu kan, kalau memang mau lihat supportnya atau menembus resist, om open ambil satu dua, jangan diambil semua juga gitu kan. Itu namanya ya kemaruk gitu, ya udah ambil satu dua aja, ntar nunggu lagi atau nyari market lain lagi gitu loh. Jadi apa namanya, ya nggak semua diambil juga gitu loh, gitu sih. Nah terus nih Om, satu lagi nih, kadang orang loss itu kenapa, karena dia emang bersilang, tapi yang bikin hilangnya itu apa, ini ya, candle overpower nih, kadang ini bisa bikin apa namanya rancu gitu loh. Artinya kan satu candle itu udah makan beberapa candle yang di belakang. Nah itu biasanya kalau dia mau turun, nah itu diselingi dengan koreksi dulu ya. Koreksi artinya untuk menyimbangkan ya, untuk menyimbangkan candle overpower yang ada di sampingnya, atau misalnya kalau di forex itu bisa dibilang imbalance lah. Jadi area imbalance-nya gitu. Kadang kan kalau misalnya di forex itu kan lompat tuh candlenya gitu kan, tiba-tiba karena ada news. Nah itu area lompatan itu bisa dijadikan support and resist baru. Nah jadi misalnya kayak di forex, nah ya di forex ya, nah ini, nah ini nih, ini kan candle bener-bener overpower nih, kenapa, karena ada news kan yang gini kan. Nah ini kan, nah ini itu nanti bisa dijadikan daerah imbalance gitu loh. Artinya nanti apa namanya, kalau kita breakdown ya, kita breakdown di kurun waktu tertentu, ini pasti dia areanya di sini-sini aja gitu loh Om. Nah kalau dia nembus area sini, dia pasti deres ke atas gitu loh, karena dia kan mencari konsolidasi harga di antara daerah imbalance ini. Artinya ya kalau bahasa bahasa apa ya, bahasa simpelnya mah abnormal lah, abnormal market lah gitu. Kenapa? Karena ada news ya, pergerakan yang disebabkan bukan oleh retail ya, ya kan, tapi oleh apa sih lawannya retail ya, kayak perusahaan besar lah gitu loh, yang ngebeli atau ngejual suatu komoditi gitu loh Om, seperti itu. Nah jadi Om bisa main support and resist boleh, tapi kalau main MA5 MA13 lebih gampang boleh gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya pakai apa Mas, ya udah pakai ini aja gitu loh. Tentunya ya. Saya Bang One izin pamit undur diri, tetap profit semua dan tetap sehat. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi guys.